Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog membahas terkait dengan kejahatan 4 hari antara Israel dan Hamas. Tapi bagaimana selanjutnya nasib warga terutama yang terdampak begitu berat atas genosida yang terjadi di Gaza, Palestina? Masih bersama kami Dr. Sarbini Abdul Murad dari Mercy dan juga Tengku Reza Syah selaku pengamat hukum internasional. Saya ke Pak Reza. Pak Reza, ketika kita tahu ada berbagai macam forum internasional yang saat ini sedang diupayakan, termasuk oleh Indonesia ketika sedang bertemu dengan Rusia begitu ya Pak ya untuk membahas resolusi di KPBB. Dan Presiden Palestina Mahmud Abbas sendiri sedang bertemu dengan pemimpin Spanyol dan Belgia di tepi barat. Sejauh apa pertemuan-pertemuan internasional ini akan berdampak pada kondisi warga sipil tentunya? Kalau kita perhatikan selama ini kan banyak pertemuan-pertemuan internasional ujungnya kan nggak nyampe kan. Tetap di begitu masuk ke Majelis Umum PBB oke lah populer. Tapi kan hanya bisa mendesak kan, tidak ada upaya pemaksa kan. Terakhir baru kemarin di Dewan Keamanan PBB kan. Tapi kan hasilnya seperti ini kan. Jadi apa, walaupun Amerika Serikat terkesan mendukung hasil voting itu, tapi kan ujung-ujungnya Amerika Serikat juga tidak menekan Israel kan. Jadi walaupun ada mekanisme Amerika Serikat bersama 3 negara lain itu untuk berbicara soal gencatan senjata, tapi kan senjata dari Amerika datang terus. Kemudian juga Presiden Amerika Serikat juga tidak membuat sanksi-sanksi yang sistematis gitu. Tidak ada misalnya kita lihat dialog telepon antara Presiden Amerika Serikat dan Presiden Israel ataupun Perdana Menteri Israel, tidak ada kan. Kemudian juga tidak ada rilis upaya-upaya Amerika Serikat dan Israel apa yang sekarang ini sedang dirundingkan bersama untuk meredakan tensi gitu kan. Jadi sekarang yang kita perlu, yang sedang berlangsung sekarang adalah diplomasi dalam skala besar-besaran kan. Presiden Palestina melakukan perundingan di perbatasan. Kemudian juga Menteri Luar Negeri yang 8 itu melakukan dialog-dialog langsung kan. Yang kita harapkan sekarang ada rancangan resolusi kan. Resolusi yang lebih keras tapi memungkinkan PBB itu menurunkan organ-organnya begitu. WHO turun, UNICEF turun, kemudian Green Helmet turun, Blue Helmet turun. Masalahnya adalah Presiden Sekjen PBB-nya juga tampaknya kok mestinya sekarang kan ini kan kita berhadapan dengan situasi di mana peradaban itu akan musnah kan. Dan tiap jam itu ada wanita dan anak-anak yang meninggal kan, yang cacat itu kan sudah merupakan pengetahuan umum kan. Tapi kenapa tidak ada press statement yang misalnya sehari 2 kali aja dari Sekjen PBB? Padahal PBB dibentuk karena untuk menghindari itu. Betul, menghindari kemusnahan dunia kan. Karena dia sudah belajar dari dampaknya dari Perang Dunia Pertama bahkan Perang Dunia Pertama hasilnya kan LBB. Kemudian Perang Dunia Kedua hasilnya adalah PBB kan. Jadi kalau kita lihat paragraf 1 kan untuk mencegah terjadinya kemusnahan dalam peradaban dan kemusnahan dalam perdamaian dunia kan. Untuk itu hendaknya pikiran saya sih kita sudah bergerak. 8 Menlu sudah bergerak masuk ke berbagai P5 5 negara pemilik hak veto tersebut kan. Tapi itu harus kita sangat berharap dari itu. Pada saat yang sama 8 Menlu ini kan hendaknya konsisten dengan amanah dari KTT Riyadh sekitar 2 minggu lalu kan. Untuk itu harus ada juga dukungan dari masyarakat luas dong. Masyarakat luas itu misalnya kalangan profesional. Masyarakat luas itu misalnya boykot. Dalam kondisi begini, boykot sudah merupakan salah satu cara yang dapat dimengerti begitu. Kalau selama ini negara-negara masih berpikir kita boykot, kemudian ada warga negara kita yang terkena karena hidup dari sektor itu kan. Mungkin perlu diberlakukan boykot secara selektif. Seperti tidak membeli produk yang tidak primer. Misalnya produk-produk makanan, junk food. Makanan itu masih primer. Kalau junk food itu bisa dikatakan dihimbau untuk tidak ke situ kan. Ada makanan. Tapi pada saat yang sama juga negara-negara harus berpikir dong substitusi makanan seperti apa yang perlu dibangun di dalam negeri masing-masing. Teorinya kan menyebutnya food security kan. Keamanan pangan, bukan hanya ketahanan pangan, keamanan pangan. Jadi dalam hal ini ada diversifikasi, ada
mekanisasi pertanian, kemudian ada masalah distribusi yang semakin baik. Jadi intinya negara tersebut tidak lagi tergantung pada impor makanan pokok. Jadi negara-negara tersebut harus melakukan diversifikasi pangan yang sesuai dengan kekhasan wilayah masing-masing. Di Indonesia kan ada wilayah yang produk beras, di produk sagu juga ada, produk ketela ada, produk dan lain. Ya, kita sebenarnya punya mapping, kok, Pak. tapi kan kita sudah sangat terbiasa dengan nasi kan. Rasanya kalau belum makan nasi itu belum makan ya. Padahal kita di Jawa Barat ada ubi cilembu misalnya, itu tetap bisa ngeganjel lah gitu ya. Iya, dan junk food juga bukan kebutuhan primer kita, atau ya misalnya produk-produk lain yang bisa dibilang kita gunakan sehari-hari, kita bisa mencari substitusinya gitu, terutama sekaligus memajukan produk UMKM kita gitu, produk lokal kita, Pak. Tepat sekali. Ada sekitar 64 juta UMKM yang sedang dibantu oleh negara untuk lewat aspek digitalisasi kan, manajemen. Tapi boykot itu efektif, Pak Reza? Kalau saya perhatikan di dunia efektif. Cuman untuk Indonesia mungkin boykotnya kita harus benar-benar selektif ya. MUI sudah bikin list yang sangat banyak. Ya. Begitu saya cek kepada murid-murid saya, items produk kosmetik semua merasa tahu gitu. Akrab. Mereka pakai itu, bahkan sudah mereka mengatakan mempraktekannya dalam sehari-hari kan. Akhirnya saya berpikir saat yang sama, deh ini ada produk kosmetik Indonesia. Ada tahu nggak namanya? Mereka mikir dulu, tidak serefleks mereka menyebut nama produk asing tersebut. Mungkin sekaranglah saatnya kan. Tapi juga saya berhadapan dengan murid saya loh. Yang mengatakan, saya sudah coba produk-produk Indonesia, tapi kok nggak ada yang cocok. Cocoknya produk itu terus. Jadi saya pikir mungkin ini kesempatan yang baik bagi industri kosmetik Indonesia untuk melakukan pembenahan, inovasi. Jadi research and development mereka harus lebih baik. Baik. Nah, bicara mengenai tadi upaya yang dilakukan oleh Indonesia, Dr. Sarbini, apa yang Anda harapkan, terutama dari Mercy, sikap pemerintah Indonesia yang saat ini sedang melakukan upaya tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, Mbak, memang upaya-upaya diplomatik dan politik sudah dilakukan oleh Bu Retno dan saya pikir bagus ya. Beliau menjadi figur sentral di kalangan OKI, kemudian beliau bicara keras di Dewan Keamanan sehingga banyak negara mengapresiasi statement beliau. Dan sampai-sampai panitia demo di Monas mengundang beliau untuk bicara di depan massa. Tapi kita apresiasi lah dengan apa yang dilakukan oleh Menlu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ada hal yang paralel lain yang mesti juga diangkat. Dalam beberapa minggu yang lalu kami mendiskusikan sama teman-teman lawyer dalam masalah ICC ini, Mbak. Bagaimana misalnya kita menarik Israel ke ICC ini karena harus sikap atau perilaku Israel atau perbuatan Israel yang telah menghancurkan rumah sakit Indonesia dan membunuh korban-korban yang ada dalam rumah sakit yang itu memang semestinya harus dilindungi. Nah, maka sebab itu memang harus ada koordinasi antara teman-teman dengan pihak Kemlu untuk langkah-langkah paralel ini, Mbak. Dan ini harus ada saya menunjukkan rasa marah itu penting, Mbak. Karena kan kemarahan masyarakat, kepilihan masyarakat, kesedihan masyarakat melihat perbuatan-perbuatan ini, maka harus ditampung oleh negara dengan disalurkan ke tempat yang tepat dengan menuntut itu. Nah, ini harus ada kerjasama yang paralel. Dan yang kedua, Mbak, adalah bahwa kami juga berpikir untuk ke depan bagaimana untuk merenovasi lagi Gaza ini. Ini kan artinya saya mencoba untuk mengembalikan ke titik nol sekarang, Pak. Bayangkan ada 1 juta orang yang mengungsi bangunan itu mungkin lebih setengah itu udah berantakan semua. Bagaimana mereka harus tinggal? Ini kan perlu pemikiran dan rumah sakit Indonesia juga harus dibangun ulang atau direnovasi ulang. Semua harus harus ada langkah-langkah yang baru semua yang harus kita lakukan. Nah, makanya kami juga dalam setiap pertemuan menyerukan kepada bangsa kita rakyat Indonesia agar tidak pernah melupakan Palestina, Gaza khususnya, ketika nantinya terjadi gencatan senjata yang permanen, tapi kebutuhan-kebutuhan, kemudian pertolongan-pertolongan, perhatian dari seluruh dunia ini harus terfokus ke sana. Ini bahkan membutuhkan effort yang luar biasa untuk ini. Maka kita fokus untuk rumah sakit. Maka dalam pertemuan-pertemuan yang kita dengan pihak Kemlu, saya mengatakan bahwa ayo Indonesia coba untuk memaksimalkan pendekatan-pendekatan diplomatik, terutama dengan negara-negara Arab, dan
terutama dengan Mesir, sehingga upaya-upaya maksimal kita ini akan lebih mudah untuk kita bisa membangun Gaza nantinya. Jadi kami Mbak telah memikirkan jangka pendek dan jangka panjang untuk membangun Gaza, atau kami harus tetap di Gaza untuk terus membantu masyarakat Gaza dalam bidang kesehatan. Karena mereka ini sudah minta kepada kami itu adalah untuk membangun poli spesialis. Untuk diketahui Mbak ya, bahwa rumah sakit ini dalam keadaan normal pun ini udah penuh, udah nggak muat lagi, karena rumah sakitnya rumah sakit yang paling besar nomor 2 di Gaza, kemudian paling lengkap, kemudian dokter-dokter tenaga kerjanya sangat luar biasa, humble banget mereka semua ini, dan mereka mencoba untuk minta kepada kami untuk membuat poli spesialis di luar gedung utama ini, sehingga tidak ada terjadi kerumunan pasien di dalam. Nah, kami sudah menyanggupi dan kita sudah mengumumkan kepada publik bahwa ini kita akan membangun rumah sakit poliklinik spesialis di samping rumah sakit. Oleh sebab itu upaya-upaya daripada NGO atau warga negara ini harus sinergi, harus diimbangi oleh hubungan-hubungan diplomatik ataupun lobby-lobby diplomasi yang bagus harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga ada sinkronisasi, Mbak. Ini hasilnya kan akan dirasakan oleh semua. Kita bisa banggakan, kita bisa lihat ya bagaimana rumah sakit menjadi kebanggaan bersama kita. Kita nggak menyangka seperti ini kan. Ketika kita melihat di media-media, kan paling sering berita itu adalah paling besar berita Israel, kemudian Indonesia, Israel, Palestina, dan rumah sakit di Indonesia. Berarti Indonesia selalu disebut, apalagi setelah perang sekitar 20 hari ke atas itu nama Indonesia terus disebut. Kan satu-satunya ketika rumah sakit yang lengkap, yang masih operasional, yang masih fungsional, yang masih menerima pasien itu rumah sakit Indonesia. Ini kan kebanggaan bersama. Nah, seperti itu harus kita rawat, kita jaga untuk kedepannya bagaimana. Nah, ini kita sudah mempersiapkan semua nih, Mbak, mempersiapkan semua ini, sehingga untuk jangka pendek apa yang mesti kita lakukan dan jangka panjang mesti apa yang harus kita lakukan. Dan semua harus sinergi. Karena untuk membangun Palestina, Gaza khususnya bukanlah hal yang sangat mudah. Nggak semua orang bisa melakukan ini. Ini harus effort luar biasa, Mbak. Nah, ini yang kita coba sampaikan kepada yang pemangku kepentingan ini, harus sama-sama kita mencoba melihat masalah ini secara bersama, dan mari nantinya kita bangun kembali Palestina, Gaza khususnya ini sehingga menjadi daerah yang normal. Dan kita juga minta kepada internasional untuk tidak mengembalikan Gaza ke titik nol. Bahkan kita nggak tahu apa di otak Israel ini setelah ini. Hingga penghancuran gedung, rumah begitu banyak, kita nggak tahu apa maksudnya. Apakah mau dikosongkan Gaza, kemudian diusir seperti planning mereka, yang akan bahkan mereka itu ke Sinai misalnya. Kita nggak tahu apa yang dipikirkan. Maka banyak teori-teori yang muncul sekarang ini yang menurut kami ini, kalau tidak ada kekompakan negara-negara Arab terutama, ini akan rencana-rencana besar Israel ini akan terwujud, apalagi didukung oleh negara besar Amerika. Ini harus ada sikap yang tegas dan terukur yang harus dilakukan oleh terutama Liga Arab dan dibantu oleh negara OKI yang lain. Ya, jihad fisabilillah tersebut tidak hanya untuk warga Gaza atau mereka dan juga teman-teman Mercy yang berada di daerah terdampak atau daerah konflik, tapi juga kita semuanya ya di dunia internasional termasuk Indonesia. Baik, saya kembali ke Pak Reza mungkin juga sebagai closing statement, dan ini pertanyaan terakhir saya sih. Ketika tadi kekhawatiran dari Dr. Sarbini, ada yang mengatakan perang ini tidak akan berakhir ya Pak Reza sampai warga Palestina semuanya diusir atau keluar dari Gaza atau wilayah tersebut ya. Apakah memang harus seperti itu atau solusi satu-satunya seperti itu? Ya kalau misalnya ada argumen lain yang mengatakan nggak apa-apa deh keluar dari wilayah konflik, asal warga Palestina, warga dari keturunan Palestina tetap selamat walaupun mereka harus mengungsi ke negara atau wilayah yang lain. Bagaimana Pak? Kita hendaknya menempatkan diri pada psikologi masyarakat yang terjajah. Mereka tahu bahwa penjajahan itu sudah lelah, sudah sangat melelahkan mereka. Begitu. Setiap harinya mereka menghadapi ancaman pembunuhan. Dari 1917, Pak. Betul, hingga saat ini. Sehari-hari mereka menghadapi ancaman, apakah saya yang akan mati hari ini? Apakah keluarga saya? Maka kita melihat di kalangan pengungsi itu mengatakan, saya hanyalah satu-satunya dari keluarga besar kami yang 3 generasi gitu. Sudah habis kakek habis, orang tua habis, sepupu udah nggak ada lagi, hanya tinggal dia sendiri gitu. Dalam kondisi begini ya, secara psikologis
masyarakat Palestina itu nggak mau keluar. Ini adalah tanah kelahiran kami kan, kelahiran nabi-nabi kami. Dan bagi kami mempertahankan wilayah itu adalah jihad kan. Ya. Dan urusannya bukan dengan peluru mana yang menghabisi kami, tapi kami akan menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa dalam posisi jihad kan. Kira-kira seperti itu ya. Dan saya dalam hal ini bisa mengerti bahwa masyarakat Palestina yang masih ada di sana itu akan mempertahankan wilayah karena ini peradaban loh. Kemudian juga kalangan Hamas itu akan menggunakan sisa waktu yang ada itu untuk benar-benar bertarung habis-habisan. Kalau Jepang nyebutnya kamikaze kan. Mereka akan Orang Islam menggunakan menyebutnya jihad. segala daya upaya untuk berjihad. Dan dalam kondisi seperti ini kan kita hendaknya nggak nunggu sampai kapan kan. Kita segera dong. Bahwa hendaknya 8 Menlu ini menciptakan suatu joint consensus dulu dong. Mereka saling berbagi informasi bagaimana hasil pertemuan mereka dengan P5 itu kan, pemilik veto yang 5 itu kan. Pada saat yang sama juga mereka hendaknya para Menlu tersebut dengan kekuatan diplomatik yang ada mempersiapkan deh draft resolusi di 2 forum sekaligus di Dewan Keamanan PBB dan juga di Majelis Umum. Lihat kondisi sekarang tampaknya itu simpati dunia itu akan semakin bertambah. Kalau 2 minggu lalu itu skornya masih 120-an yang suaranya sama dengan Indonesia mungkin bisa bergerak ke arah 130 kan. Tapi untuk itu kan perlu kerjasama yang luar biasa. Misalnya negara-negara yang 8 ini hendaknya menjadikan hasil KTT Riyadh kemarin sebagai bahasa diplomatik. Mereka komunikasikan selalu pointers yang 31 tersebut. Pertama sekali pointers nomor 25. Di mana mereka mendapat mandat kan. Terus kata-kata kunci seperti peradaban yang binasa, kemudian punahnya masyarakat, wanita dan anak-anak, pemboman yang terus-menerus, itu akan menjadi kata kunci kan. Jadi harus ya kejahatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Itu hendaknya menjadi kata kunci diplomatik. Kalau bisa meluas dari 120 negara tersebut sehingga menjadi pengetahuan bersama masyarakat dunia. Selanjutnya kalangan profesional. Kalangan profesional juga hendaknya berhubungan dengan networking mereka di seluruh dunia untuk menyatakan keprihatinan. Influensinya juga cukup besar tentunya. Dan kita baru lihat kan hebatnya para istilahnya cyber security cyber attack dari kalangan Indonesia ke kalangan Israel itu sudah mulai berdampak kan. Ya hendaknya ya pesan yang sama juga dikirimkan kepada seluruh media massa internasional. Karena media massa internasional itu sumbernya itu dari negara-negara barat tersebut. Jadi ini perlu rekonstruksi yang luar biasa. Kemudian pada saat yang sama juga nanti kita harus berpikir ke depan itu PBB itu harus direformasi. Rombak ulang ya? Dirombak ulang. Bukan hanya dirombak ulang, direformasi. Direformasi dan memasukkan negara-negara kandidat yang bisa menjadi contoh panutan dunia. Bisa negara-negara yang mewakili luas. Indonesia mboknya di situ dong. Kemudian Indonesia, kemudian Australia di situ. Kemudian negara yang luas lagi mana Nigeria ataupun Mesir, oke deh. Kemudian negara berdasarkan penduduk. Ya kan? Pertama kan misalnya India, Cina, Amerika kan kita masuk di situ kan. Di bawah kita nanti ada negara-negara lain kan. Itu mboknya saling bersatu. Jadi kemudian lebih efektif ya. Negara dengan indikator peradaban oke deh. Kalau kita bisa buktikan bahwa Gunung Padang kita itu adalah peradaban tertua di dunia, ya itu bisa jadi klaim kita untuk menjadi anggota tetap di KPBB kan. Kemudian negara-negara dengan contoh keberhasilan pembangunan, Switzerland, kemudian Jerman, Jepang, Korea Selatan, betul. Itu dapat jadi kandidat ya. Nah, bicara mengenai Jepang dan Korea Selatan juga kan maksudnya gini ya, Pak Reza dan juga Dr. Sarbini, negara yang atau masyarakat yang mendapat penjajahan atau mengalami penjajahan, Mbok Yo bersatu begitu. Kita melihat hal yang sama dan juga pernah terjadi pada diri kita. Masa tidak mau bersatu sih? Masa tidak mau berempati lebih dalam? Baik. Pak Reza, Dr. Sarbini, saya sudah dikode, durasi kita sudah habis. Kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tapi tentunya saya juga berdoa upaya yang kita lakukan setiap harinya ini sebagai warga negara Indonesia bisa berimbas dan juga berdampak baik dalam waktu dekat, terutama untuk para korban peperangan, agresi militer dan juga genosida di Gaza, Palestina saat ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Reza, Dr. Sarbini, sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam.